Assalamualaikum saudaraku sekalian, salam Nusantara, rahayu, dan salam sejahtera ya. Jadi saya kali ini berada tepat di depan gapura pintu masuk dari kubur panjang Siti Fatimah binti Maimun, yang mana beliau ini penyebar agama Islam pertama kali ya. Seorang saudagar kaya dari negeri seberang. Beliau menyebarkan agama Islam di zaman Sunan Malik Ibrahim ya, atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Ini kebetulan saya sudah berada tepat di depan gapuranya ya, yang sedikit rusak ini guys, karena memang dulu nggak muat ya untuk dimasukin bus, jadi mungkin dirusak bagian atas biar bis bisa masuk. Oke, kita langsung aja cek kondisi yang ada di dalam. Ikutin terus channel Akar Tunggal Sidat. Nah, kita berhenti sejenak di sini ya untuk mengingat di mana Napatilas saya dulu sedang berguru. Nah, salah satunya di sini ya. Ini yang sudah jadi warung makan. Ini dulu rumah bambu ya, tempat saya belajar atau mengkaji tentang ilmu ketuhanan di sini. Sebelum di sini ada di belakang sana ya. Jadi di sini ini dulu pindahan dari belakang sana, di tempat sebelah bambu-bambu sana. Jadi pindah ke sini dan sekarang sudah dipindah tanahnya ya. Jadi dulu di sini tuh rumah bambu, tempat saya dulu belajar ya, yang mana kalau hujan kehujanan dan panas kepanasan. Ini sekarang sudah banyak rumah berdiri, dulu masih alas ya, atau masih hutan lah. Banyak bambu-bambu, masih barongan. Nah, kita coba cek ya Napatilas, tempat bekas tempat saya belajar dulu yang ada di belakang.
Nah sekarang udah jadi rumah mewah ya, udah jadi rumah mewah. Dan dulu tepat berada di sini ya, itu rumah bambu dengan menara setinggi 9 meter dari bambu, 9 tingkat ya, dari bambu. Jadi kita bertingkat, ada 9 tingkat, itu semua serba dari bambu. Dan tepat ada di bangunan rumah mewah ini, yang di belakangnya ada bambu-bambu ya. Kita langsung lanjut ke Kubur Panjang. Kita sudah masuk ini ya ke gapura di Kubur Panjang. Kita ngopi-ngopi sejenak ya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita ngopi-ngopi dulu dan sholat-sholat duhur dulu ya. Oke, ikutin terus channel Akar Tunggal Sejati ya. Di rumah juru kuncinya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke makam panjang. Setelah selesai ya zuhuran. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah ada di kawasan Kubur Panjang ya. Di kiri kanan ini sudah makam. Nah ini di kiri kanan ini Raden Ahmad dan Raden Said ya. Beliau adalah pengawal atau penjaga pintu masuk. Assalamualaikum. Raden Said. Assalamualaikum. Ya, Raden Ahmad. Jadi saya dulu di sini, nampak tilas saya dulu di sini selama 8 bulan ya. Saya 8 bulan di sini. Selalu istiqomah di sini ya. Dan di sana di 55 meter ada makam Mbah Guru. Di sana ya, tepatnya ada cungkup. Di sini kita hanya berziarah ya. Bukan meminta kepada yang sudah mati. Jadi kita benar-benar ziarah atau mendoakan di sana ya, makam dari Bunda Siti Fatimah binti Maimun. Nah, tapi kita lain kali ya, di next video kita akan coba masuk. Di sini kita langsung aja ke tokoh spiritual ya. Jadi di tokoh spiritual dari Siti Fatimah binti Maimun, yang mana sekarang sudah terang sekali ini. Jadi suasananya sudah terang ini. Dulu masih banyak sekali ya
bambu masih tertutup, masih gelap, masih sangat alami ya. Tapi karena sudah lama saya nggak kesini, jadi ada di sana ya makam dari Siti Fatimah binti Maimun. Cuman kalau makam panjangnya sendiri ada di sini ya, karena beliau tokoh spiritual. Jadi paman-paman dari Siti Fatimah binti Maimun, para sayyid ya. Dan disinilah tempat saya dulu beristiqomah ya, atau tempat napak tilas saya. Jadi kita coba masuk ya, karena ukuran pintunya hanya segini, kita harus nunduk ya. Assalamualaikum. Assalam. Jadi beliau ini Sayyid Syarif, Sayyid Ja'far, dan Sayyid Karim. Jadi bisa kalian lihat ya ukuran makamnya. Ini sekitar 9 meter. Kenapa 9 meter ya, mungkin itu angka kesempurnaan ya. Di sini biasanya digunakan untuk para tokoh-tokoh torekoh ya, atau sebagainya lah, seperti majelis-majelis pengajian gitu. Jadi mereka sering mengadakan haul juga di sini, atau istighosah. Nah, ini kita langsung ke tempat di mana saya dulu istiqomah ya. Jadi ada tempat yang paling tertua ya. Di sini saya katakan paling tertua ya. Ini tempatnya udah ada bekas-bekas dibakar ya. Bambu-bambunya semua sudah terbakar. Bisa kalian lihat ya. Dulu masih sangat rimbun ini. Ini dulu masih banyak ya. Banyak pohon-pohon asem ya. Nah, ini adalah makam dari Sayyid Jamaluddin ya. Nah, di sini makam dari Sayyid Jamal dan Sayyid Jalal. Jadi disinilah yang tertua ya, dari Sayyid Jalal dan Sayyid Jamal ini. Dulu di tengah ini itu adalah makam dari Sayyid Jamaluddin ya. Itu menurut dari juru kunci yang sebelum meninggal ya. Beliau namanya Abah Hasim. Jadi beliau menerangkan bahwasannya dulu makam dari Sayyid Jamaluddin itu ada di tengah sini ya.
berada di pas di tengah. Nah, kemudian tiba-tiba beliau pindah sendiri di luar sini ya. Pindah di luar. Dan di sini semacam ada gundukan gitu ya, ada gundukan tersendiri, dan yang di sini itu semacam kayak bekas apa ya? Kayak cekong gitu ya. Jadi di antara Said Jalal, Said Jamal ini, Said Jamal dan Said Jalal ini dulu ada juga Said Jamaluddin ya. Beliau pindah keluar sini karena yang pasti apapun alasannya ya, semua baik adanya. Nah, disinilah tempat saya dulu beristiqomah ya selama kurang lebih hampir 8 bulan ya. Dan saya kalau pulang ke sana ya, di tempat tadi, di rumah bambu, tempat guru saya di sana. Ya, meskipun saya di sini cuma nyapu ya, atau bersih-bersih, dimana dulu di sini banyak ya pohon bambu, jadi daun-daun bambu yang kering itu semuanya jatuh di sini hampir tiap hari ya. Jadi saya bersih-bersih di sini, biarpun saya bukan tukang bersih-bersih makam ya, tapi dengan kesadaran pribadi, dengan niatan bahwasannya niat hati ingin membersihkan hati ya. Karena sebagai bentuk penghormatan, di mana beliaunya dulu ini semasa hidup adalah manusia-manusia yang pernah berbakti dan dekat dengan Allah. Jadi semua tergantung kembali pada niat kita ya. Nah, di sini saya dulu beristiqomah. Dan di sini juga dulu sebelum dipasang paving ini ya, masih tanah. Ini beliau, Said Jamaluddin. Nah, kalau dulu sering ya, banyak paranormal yang kesini. Dan bahkan ada yang sempat dikabarkan meninggal dunia ya di sini karena ya, atau berusaha untuk penarikan pusaka atau apa ya, saya kurang tahu juga. Cuman sempat ramai juga di sini ya, di tempat ini. Cuman semua tergantung dari niat kita ya. Assalamualaikum. Assalam. Ya, Said Jamal. Dan apa yang saya cari dulu di sini ya, cuman sekedar ketenangan ya. Jadi benar-benar saya di sini merenung. Dan suatu ketika ya, pada malam hari, ini sekedar cerita ya, suatu ketika pada malam hari saya sempat tertidur di sini ya. Sempat tertidur. Dan ada yang ngebangunkan saya ya waktu itu. Jadi beliau yang ngebangunin saya itu Said Jalal ya, sama Said Jamal. Beliau menggunakan jubah hitam dan ada yang membawa tongkat ya.
ini antara sadar dan tidak sadar ya, karena bangun tidur gitu. Jadi yang saya lihat, beliau menggunakan jubah hitam ya. Dan beliau memberikan suatu nasihat kepada saya. Nah, beliau ini yang memberikan nasihat pada saya waktu itu, bahwasannya dunia itu memang besar, tapi besarnya dunia tak akan mampu meraba kecilnya hati. Dan kecilnya hati itu mampu meraba besarnya dunia. Dengan mata terbuka, dunia memang besar dan luas. Tapi dengan kecilnya hati, mampu melihat dan menyaksikan seluruhnya. Bisa dibilang luasnya dunia bisa disaksikan dengan kecilnya hati ya. Jadi suatu bahasa filsafah dari beliaunya yang harus saya artikan sendiri pada waktu itu ya. Dan setelah apa yang saya dapat, saya konsultasikan pada guru saya waktu itu, dan ya alhamdulillah banyak yang saya dapat ya, pelajaran hidup. Walaupun kelihatannya hanya nongkrong ya, hanya nongkrong di makam. Jadi hanya nongkrong, kita lagi duduk santai ya, seperti halnya orang ziarah lah ya. Kita habis baca-baca doa, kita istirahat. Jadi saya tetap istirahat di sini sambil ngerokok, sambil bertafakur ya, atau istilahnya merenungi diri, mengingat perjalanan-perjalanan hidup, apa yang harus dibenahi dan apa yang harus dimaksimalkan. Jadi kuncinya seperti itu ya. Hidup itu memang selalu harus berbenah. Jangan pernah kita merasa sudah baik, atau jangan pernah kita merasa sudah yang paling berilmu gitu. Karena hakikatnya menuntut ilmu itu diwajibkan dari alam buayan sampai ke liang lahat. Jadi sebelum kalian mati itu belum ada kata kalian sudah tamat atau kalian sudah lulus, nggak ada. Orang dalam belajar atau menuntut ilmu itu, kalau dia belum mati, belum dikatakan dia lulus gitu. Jadi selama dia hidup, dia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi banyak ya, banyak sekali yang saya dapat pelajaran-pelajaran hidup, walaupun ya mungkin jauh dari kalian ya. Cuman saya sudah bersyukur saya pernah diperjalankan dan saya diberikan kenikmatan bertemu dengan seorang guru ilmu ketuhanan yang hakiki. Jadi dari begitu banyaknya guru yang saya temui ya, baru guru saat inilah yang waktu itu tinggal di rumah bambu, yang kalau hujan kehujanan dan kalau panas kepanasan. Saya banyak menemukan arti hidup
dan bisa bercerita seperti sekarang ini ya. Nah, ini kita sambil review ya. Jadi tetap kita pada konteks awal ya, kita reviewnya kubur panjang ini sudah. Jadi bisa kalian lihat ini kuburnya ini panjang ya. Kuburnya panjang, ini ada dua makam dan satunya pindah keluar ini ya. Di sebelah sana ada 3. Untuk ini Said Jamal, Said Jalal, Said Jamaluddin. Di sana Said Syarif, Said Karim dan Said Ja'far. Ya, assalamualaikum ya Said Jamaluddin. Nah, kalau pengalaman saya sama beliau ini, saya dulu sempat ketiduran di sini ya. Yang pasti ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya sempat ketiduran di sini dulu. Saya dibangunkan juga sama beliaunya. Dan di depan saya melihat ada sosok seekor macan putih ya. Entah itu alam bawah sadar atau apa, yang pasti itu yang saya saksikan ya. Karena memang saya tidak ada tujuan dan tidak ada niat apa-apa ya. Saya nggak ada niat dibalik ataupun istilahnya pengen ini pengen itu ya. Saya benar-benar murni. Saya dulu di sini memang karena saya anggap tempatnya sangat tenang ya. Jadi saya putuskan di sini untuk saya menenangkan diri ya. Kalau dibilang kalau orang Jawanya bersemedi atau apa ya, atau kalau istilah di muslimnya tafakur ya, tafakur untuk merenungi diri. Bahwasanya kita juga akan mati gitu. Nah, kita mencari makom kita sendiri sebenarnya. Kita bukan datang ke makom orang, kita mencari makom kita sendiri sebenarnya nyampe di mana gitu. Apakah sudah seperti perjalanan beliau-beliaunya ini semasa hidupnya kan? Jadi kalau kita masih jauh dari kata sama ya, kita harus terus berjuang gitu. Jadi saya benar-benar ya hanya mencari ketenangan batin di sini. Karena kalau di saat guru saya lagi keluar gitu, saya menyendiri di sini. Kebetulan tidak jauh ya, ada di sana ya, yang sekarang jadi rumah mewah. Bisa kalian lihat di sana. Itu di samping bambu. Nah, itu bambu-bambu dulu tempat tidur saya di sana ya. Ada rumah bambu. Nah, di situ ada menara yang menjulang 9 tingkat. Menara dari bambu. Mungkin kalian yang pernah musafir datang ke sini, mungkin kalian pernah menyaksikan ya. Nah, sekian ya. Terima kasih. Seperti itu review kita tentang kubur panjang dan perjalanan napak tilas dari spiritual saya. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf ya, sedulur.
tetap semangat dan jaga silaturahmi. Salam Nusantara, salam Rahayu, salam sejahtera, dan wassalam.